Salam semuanya. Salam semuanya. Apa kabar saudaraku? Dahsyat, luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dihapus yang meriah untuk Tuhan. Ya yang meriah dong, yang meriah. Terus yang meriah. Untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita masuk dalam satu kebenaran firman Tuhan yang mestinya memang akan menguatkan kita, amin. Akan memberi dorongan kepada kita seperti saya janjikan di kesaksian tadi. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasalnya yang ke Keluaran. Buka Alkitab kita dalam Keluaran, kita akan berbicara tentang mujizat-mujizat Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke 15. Keluaran pasal 15. Saya akan kita akan bersama-sama diberi Tuhan petunjuk-petunjuk untuk kita bisa lebih kuat dalam menghadapi situasi kondisi dunia yang mengancam sifatnya ya. Mengancam, meneror, menyerang anak-anak Tuhan, umat Tuhan pada umumnya. Dan sebenarnya bukan hanya itu, tapi kepada semua manusia yang ada di kolong langit ini. Kita buka Kejadian Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-26 mulai. Ayat 26 saja. Ayat 26 sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara dan atau sudah ketemu semua? Amin. Yang sudah ketemu sama-sama membacakannya ayat 26. Sama-sama 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini adalah andalan saya. Saya mempunyai ayat ini, saya sangat mengimani ayat ini menjadi andalan saya untuk tidak takut dengan apapun, dengan penyakit apapun. Nyaris saya mati karena saya pernah muntah darah 1 mangkok lebih. Mangkok cap jago ya, Ajinomoto ya, atau apa itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu sesuatu yang pasti sudah menakutkan. Kalau saya dulu sudah kenal kucing, saya mungkin dibawa ke kucing. Saya mungkin dibawa ke Singapura atau dibawa ke Pulau Lumpur dan seterusnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi Tuhan tidak izinkan saya mengenal itu, maka saya tidak dibawa ke sana. Jangankan itu sering dikasih Tuhan, untuk berobat saja tidak gampang. Tapi firman Tuhan ini iya dan amin. Amin. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, firman Tuhan itu adalah iya dan amin, maka sungguh-sungguhlah mendengarkannya dan melakukan apa yang benar di matanya. Saat itu saya mengoreksi diri saya bahwa saya tidak bayar perpuluhan beberapa bulan terakhir. Nah, saya ini orang yang taat pada perpuluhan karena saya tahu itu adalah kunci dari berkat. Key to blessing. Kalau kita tahu ada kunci berkat tapi kita tidak menggunakannya, ya resikonya seperti yang saya alami. Saya dulu dapat Indomie 1 aja, saya hitung itu harganya berapa dan saya ambil perpuluhannya. Nah, sekarang nggak sedetail itu sih, tapi setidaknya secara global saya tetap bayar. Nah, apalagi didukung dengan ibu gembala yang memang sangat telaten atau memang sangat peduli, memang sangat yakin itu sebagai kunci berkat. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara perhatikan kami saat ini. Apakah kami begitu kekurangan?
pas-pas saja lah, cukup gitu ya. Ada saja berkat Tuhan gitu. Ya, pengen makan ini ada aja berkatnya. Pengen makan nasi campur, wah sampai campurnya berlebih-lebih. Saya biasanya kalau nasi campur ya Pak Adrian, tidak mau ayamnya, hanya mau daging-dagingnya saja. Sekarang dicampur ayam itu kayaknya tidak cocok, agak manis-manis. Kalau yang lain kan tidak manis-manis. Nah, sudah dikasih Tuhan kembali melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya firman Tuhan. Saya hitung itu tidak banyak sih saudara, waktu itu hutang saya sama Tuhan kurang lebih antara 100.000 gitulah, kurang lebih 70 sampai 100.000 itu tahun 98, tahun 1998. Saya waktu itu kerja banting tulang, banting pahat, banting palu di Bukit Renggas. Nah, saudara, lumayan itu hasilnya. Saya pernah mendapat hasil kurang lebih 2 juta. Itu hasil yang sangat besar waktu itu. Nah, saya tidak bayar, sudah dikasih Tuhan. Nah, ingat, tapi itu sebelumnya kayaknya. Sebelumnya dan saya sudah bayar, tapi setelah itu saya tidak bayar. Saya lupa. Atau memang berbagai macam desakan-desakan ekonomi sehingga saya lupa. Itu alasan saja. Padahal kalau sebenarnya kita mau lakukan, berkatnya itu terus mengalir seperti sungai, tidak akan berhenti mengalir. Amin. Nah, kita lihat dan melakukan apa yang benar-benar dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Hari-hari ini firman Tuhan selalu kita dengar, tapi telinga kita itu hanya mendengar tapi melupakannya. Telinga kita mendengar dari telinga kanan keluar telinga kiri, atau telinga kiri keluar telinga kanan, los gitu aja. Iya, seperti blong aja, remnya itu blong. Tidak bisa ngerem, tidak bisa masuk, tidak bisa jadi rema, tidak bisa jadi sesuatu yang menjadi gaya hidup. Akhirnya blong-blong gitu aja, habis-habis. Makanya saya bilang, kalau saya di kampung gitu ya, jangan sampai kita menuai amak utai. Amak utai itu persoalan, masalah, sakit penyakit dan sebagainya. Pandemi boleh ada, sampar boleh ada, tapi anak Tuhan ada dalam penjagaan Tuhan kalau telinganya tidak bocor. Telinganya tidak salah mendengar, yaitu yang didengar firman-Nya, perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya. Maka aku, dikatakan apa saudaraku? Lanjutkan. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Kalau hari ini ada corona, COVID-19 itu penyakit tahun 2019. Itu tidak akan berlaku sama kita. Penyakit manapun. Kalau pilek itu hampir menjadi langganan saya. Tapi saya tidak begitu merepotkan Tuhan. Saya harus ngomong, dalam nama Yesus pilek pergi. Tidak harus. Tidak merepotkan Tuhan deh. Pusing-pusing kalau sudah pusingnya luar biasa seperti kemarin gitu, pusingnya luar begitu, saya jongkok mau buang air, mau meledak rasanya. Dalam nama Yesus, sambil jongkok saya bilang, dalam nama Yesus, jangan kepala aku pecah. Tidak mungkin pecah, tapi jangan-jangan ada pembuluh-pembuluh darah yang bisa ini bahaya nih. Saya usir dalam nama Yesus. Pernah Hasan doa waktu sakit? Pernah. Dan harus seyogianya kita orang yang percaya kepada Tuhan berdoa waktu sakit. Jangan tidak sakit aja. Tidak sakit aja kita harus berdoa, apalagi pada waktu sakit kita perlu pertolongan Tuhan. Doa. Maka aku tidak akan menimpakan padamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Tadi malam saya sudah sampaikan pada pemuda remaja Pelprat yang ada di tempat ini, yang sedang merayakan Natal sekaligus pujian, penyembahan, pengagungan, doa buat bangsa yang kita cintai Indonesia ini. Bahkan buat dunia yang kita pijak saat ini. Saudara dikasih Tuhan, penyakit itu bisa saja Tuhan izinkan supaya kita berseru kepadanya. Amin. Tapi bukan Tuhan yang membuat penyakit sebenarnya. Waktu itu di Mesir boleh Musa mengatakan jadilah nyamuk-nyamuk jadi. Jadilah belang-belang jadi. Tapi itu bukan maksud Tuhan untuk orang yang percaya. Yang tidak percaya
itu diizinkan supaya mereka tahu kuasa Tuhan. Banyak orang yang sudah percaya tidak tahu kuasa Tuhan, jangan-jangan Tuhan memang sengaja izinkan itu datang kepada kita. Maka mari kita jangan menyepelekan firman-Nya, jangan menyepelekan persekutuan, jangan menyepelekan Tuhan, jangan meninggalkan persekutuan, jangan meninggalkan Tuhan. Terus datang sama Tuhan, dan Tuhan akan menjamin pastinya. Kepada orang Mesir itu hanya kepada orang Mesir, bukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan waktu itu di tanah Mesir, tapi di tanah yang namanya Goshen. Di situ diistimewakan oleh Tuhan. Tidak ada penyakit sampar, tidak ada penyakit sampar pada ternak, tidak ada penyakit anak sulung mati, tidak ada hujan es, tidak ada belarang, tidak ada lalat pikat, tidak ada katak, tidak ada bau buntau di Goshen. Hanya di tanah Mesir boleh ada. Apakah kita juga harus mengalami hal yang sama? Kan enggak kan? Amin? Kan enggak pengen kan saudaraku? Itu hanya untuk orang Mesir, hanya untuk orang yang tidak percaya. Kalau saudara hari ini tidak percaya dengan Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan, kemungkinan saja saudara akan mengalami hal-hal seperti yang dialami orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saya telepon tadi keluarga yang ada di Lampung, bagaimana di sana? Aman-aman, saya aman, puji Tuhan. Sehat bapak mama, sehat gitu. Saya lihat video call. Baik mereka, mama pun sudah tua tapi sehat. Senyumnya aduh kagak nahan deh. Bapak saya pun begitu, senyumnya kagak nahan. Yang pernah lihat bapak saya angkat tangan? Nuri ya, hanya Nuri yang ingat. Bu apa enggak nengok ya waktu itu? Bapak saya ingat kali. Belum ingat ya? Setengah tahun dulu di sini. Waktu gali ini Ibu apa sudah ada? Belum. Gali. Iya, karena bapak saya yang gali juga ini. Yang buang tanahnya, yang yang ikut Bu Marta. Iya, Bu Marta udah tahu ya? Tahu ya? Tahu. Lupa ingat. Orangnya kecil tapi gagah ganteng. Nah, sering dikasih Tuhan kembali lagi, karena Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kenapa kita harus takut? Di sana boleh ibadah sampai 3 kali, jam 7, jam 9, sama jam 11. Bapak saya kebagian jam 11 kelompoknya. Pakai masker Pak, pakai masker gitu ya. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya hanya mau tahu bahwa mereka tidak perlu takut. Boleh seperti itu, kondisinya seperti itu, tapi tidak perlu takut. Kalau takut nanti penyakit yang tidak muncul jadi muncul. Pusing yang biasa-biasa jadi pusing 7 keliling. Jantung yang biasa-biasa jadi jantungnya mau diring. Atau teroid yang biasa-biasa air teroid jadi teroid dalam, jadi gondok luar juga. Nah, saudara ibu, ini karena apa? Akibat teror dari kuasa kegelapan. Nah, mari kita bersama-sama antisipasi bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu Tuhan yang menyembuhkan. Kalaupun saudara diizinkan, ternyata penciuman saudara tidak cium ikan asin lagi, tidak ada bau ikan asin, tenang saja, nama Tuhan masih berkuasa. Amin. Tuhan masih berkuasa. Tidak usah takut. Rencananya saya pulang ke Lampung, tapi Lampung bilang harus diisolasi 15 hari. Di sana lebih 1 hari. Di sini 14 hari. Kakak saya bilang 15 hari. Hah? Daripada saya 15 hari bisa tidak kemana-mana, cuma di rumah doang, ya udah saya hanya video call aja. Jadilah cukup. Nah, sudah dikasih Tuhan kembali. Next, kita lihat Alkitab kita lagi. Di dalam Markus 11 ayat 24. Buka, tolong tampilkan Markus 11 ayat 24. Saya tadi malam sudah sampaikan tapi belum sedetail ini. Markus 11 ayat 24. 1, 2. Saya pakai Alkitab ini ya, jadi agak susah saya bukanya. Markus 11 sudah ketemu? Ayat 24. Kita akan baca lagi bersama-sama. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena corona, karena COVID-19, karena pilek sekalipun, karena
saudara, asam uratmu atau TG-mu atau kolesterolmu, banyak ya, atau stroke-mu. Wah, kalau jangan sampai stroke ya saudaraku, agak susah kali. Agak banyak orang yang putus asa dengan stroke karena lumpuh itu tidak enak. Karena itu firman Tuhan katakan, aku Tuhan berkata kepadamu, kepada Cen-Cen, kepada Juwadi, kepada Aing, kepada kita semuanya, saudaraku, mari kita proklamirkan. Tuhan berkata kepada siapa? Kepada nama sendiri-sendiri ya. Kita sama-sama. Aku berkata, Tuhan Yesus berkata kepada Juwadi. Kepada Juwadi. Jangan ikut Juwadi, Bu Lina. Nanti Pak Adrian marah. Juwadi ke Juwadi. Jadi tadi Adrian kek. Kepada Lina dong. Atau kepada Bernike. Kita ulangi. Karena itu aku berkata kepada Juwadi. Bernike tidak ada suaranya. Tenhoi tidak ada suaranya juga. Nyambung enggak ya? Atau terlalu cepat saya ngomongnya? Acoy nyambung? Kita ulangi khusus untuk Acoy. Aku berkata kepada Acoy. Wah, Acoy didoakan semuanya. Dan apa saja yang kamu minta dan doa. Begini dalam kondisi seperti ini bagaimana saudara? Apakah saudara masih meminta dalam doa atau hanya sunyi-sunyi saja? Atau hanya diam-diam? Atau hanya saudara membisu? Mari kita bersama-sama untuk berani meminta dalam doa. Yang tidak berdoa jangan berharap dapat sesuatu. Yang tidak minta jangan berharap mendapat apa yang saudara inginkan. Maka minta dan doakan. Percayalah, banyak orang yang berdoa meminta tapi tidak percaya. Percaya sih om, tapi tidak begitu. Percaya sih om, tidak serius. Percaya sih om, tapi hanya rasanya kok apa ya? Hanya sering gitu aja. Hanya sekilas gitu. Jangan saudaraku. Percaya kita mesti continue. Percaya kita harus terus menerus. Amin. Percaya kita harus stabil. Percaya kita harus next. Terus. Maka saya sering dulu ajari ya. Kalau Bu Afan misalnya, Catherine kurang sehat gitu, sambil nyapu saja doa, Tuhan berkati anakku Catherine, dalam nama Yesus anakku Catherine sembuh, gitu kan? Saya sering kasih tahu begitu. Wengki nanti pada waktu mau ngelamar pekerjaan itu, ngelamar di mana ya? Ada rencana mau ngelamar pekerjaan baik Weng? Buka usaha. Tuhan berkati, aku mau buka usaha lebih daripada papa, gitu. Karena memang saya anak yang dibanggakan, gitu. Saya harus bisa kuat Tuhan. Berikan kekuatan padaku, berikan padaku kemampuan untuk memanage lebih baik. Terus doa seperti itu. Ini bukan sambil nyapu ya, tapi kalau yang sambil nyapu itu Bu Afan. Boleh sambil cuci piring. Tuhan berkati anakku. Saya dulu tuh praktekkan begitu. Anak saya Goshen sakit, anak saya Daniela sakit. Saya sambil beraktivitas saya doa. Tuhan berkati anak. Tuhan sambil saya peluk gitu ya. Karena kompres pelukan itu lebih baik daripada kompres air. Sepertinya begitu. Begitu saya taruh di ini anak saya jadi tenang. Memang akan tenang bukan karena dingin, tetapi tenang karena aman, merasa aman. Amin. Lebih baik begitu. Nah, sudah dikasih kembali. Percayalah, banyak orang tidak percaya dengan doanya. Banyak orang kurang percaya dengan apa yang dia minta kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu zaman dulu. Zaman sekarang kayaknya mesti pakai dokter. Zaman sekarang mesti punya uang banyak. Zaman sekarang mesti punya kolega atau mempunyai partner, mempunyai relasi. Zaman sekarang mesti punya perkenalan dokter yang canggih, spesialis dan sebagainya. Saudaraku, kalau itu tidak terjadi dalam hidup kita, kalau itu tidak ada pada kita, kepada siapa lagi kita lari kecuali kepada Tuhan? Kalau tidak kepada Tuhan, amin. Kalaupun saudara punya semua relasi itu, punya semua kenalan itu, saudara pun
tidak semestinya untuk hanya berharap pada mereka. Saya kemarin punya masalah dan mau membuat masalah ini kecil aja, membuat SKCK untuk bisa masuk sekolah kita. Saya mesti hubungi Om Roberto Aprianto Udan yang ada di mana? Di Gorontalo. Dia Wakapolres atau Wakapolres di sana. Dan dia hanya justru kasih bikin aja foto banyak-banyak KTP suami istri atau lain sebagainya. Ternyata enggak, foto banyak-banyak enggak banyak benar. Ya, manusia bisa salah. Tapi kalau kita bertindak dengan iman sampai sana aman saja. Seharusnya hampir tutup masih bisa terkejar oleh karena kita mengandalkan Tuhan. Ya, saya bukannya menyepelekan Om Roberto, karena pada waktu tante dulu bikin SKCK juga, begitu telepon langsung Om Roberto telepon orang Polres Sintang, tolong itu Bu Pendeta Endang dipercepat. Benar saudara, dipercepat. Tapi itu tidak selalu. Nah, kita tidak usah kecewa dengan hal itu. Manusia tetap mengecewakan. Meskipun orang terdekat sekalipun, kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang penting kita tahu waktu Tuhan. Amin. Tahu aja waktu Tuhan. Percayalah. Masih nyut-nyut ini Om, udah doa, sakit kepala masih nyut-nyutan. Iya masih nyut-nyutan, gak masalah. Percaya saja, engkau sudah sembuh. Amin. Ini rasanya jantung juga masih ser-ser rasanya. Boy kayaknya jatuh cinta aja ser-seran. Kayaknya masih senut-senut gitu, senut-senut. Oh iya itu jantungnya, ringnya sudah baru diperbaiki oleh Tuhan. Itu aja, amin. Iya, jadi nggak usah. Ini kayaknya mau di ring nih Om, nggak bisa nih. Ringnya itu harus ke kucing, setidaknya. Bahkan Pak Afid kemarin mana? Kucing. Dan ini saya harus menyediakan uang kurang lebih 90 juta. Karena saya tahu Pak Afid kemarin 10 jutaan. Kecil untunglah saya banyak uang gitu. Jadi pasti jadi. Nah soalnya pengharapan kita udah beda. Bukan lagi percaya pada Tuhan. Inilah sebenarnya masalah-masalah atau inilah sebenarnya penghambat iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara boleh kaya, beri untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara saya harap kaya semua. Jangan ada yang miskin benar. Miskin biasa-biasa lah. Karena memang belum next kan. Perlu ada, kalau tahu miskin pasti nanti tahu kaya. Kalau saudara tahu kaya, saudara tidak tahu miskin, itu bahaya. Maka saudara kayalah. Bukan kaya karena banyaknya uang, tapi kaya dalam kemurahan. Amin. Banyak jemaat-jemaat Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Bukan karena dari kekayaannya, tapi dari kekurangannya. Percayalah, Tuhan pasti akan membela kita. Amin. Saya bersyukur. Jemaat GPD Nafiris Pau memang orang-orang hebat. Hari ini tidak ada yang pakai masker. Ada paling di jalan tadi ya. Dari awal pandemi ini, tidak ada ya, jarang ya. Bahkan saya sendiri di gereja ini tidak pernah pakai masker. Kemarin tanggal 16 pakai. Itu pun kayaknya anak-anak saya sudah perintahkan pakai masker gantung di telinga. Tidak ada yang digantung. Udah. Sudah dikasih Tuhan. Saya jadi malu, cepat-cepat saya kantongin masker saya. Nah sudah dikasih Tuhan, bukan karena kita sok-sokan, tapi memang kita sudah biasa. Jadi kita tahu itu tidak akan menjadi masalah kita. Bahkan saudara tahu nggak? Kalau saya hari ini siap, Tuhan panggil, saya siap. Amin. Wih, saudara mengaminkan berarti saudara ikhlas ya saya dipanggil Tuhan. Ya saya senang kalau saudara ikhlas. Kalau saudara nggak ikhlas nanti saya merana di sana. Aduh, ini bikin saya gregetan aja mau pulang lagi. Tapi ada yang ikhlas, ada yang enggak. Mau jadi setengah-setengah susah. Saudara ikhlas semua? Hanya tante yang belum ikhlas. Iya. Ya, kita akan sama-sama saja. Jaraknya nggak jauh. Jaraknya paling nggak jauh, sebulan 2 bulan. Ya setahun 2 tahun juga tidak masalah. Nggak usah lama-lama. Nggak usah.
Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Gimana? Lanjutkan Fani. Aku diambil orang. Nah, saya dikasih Tuhan kembali. Kalau percaya, pasti kita akan dikatakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saat itu juga, pada waktu itu juga, kalau saudara amin, bilang terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Amin. Itu baru percaya yang benar. Banyak orang percaya nanti kalau sudah sembuh baru terima kasih. Banyak orang menunggu sampai ada kenyataan yang diterimanya baru terima kasih. Itu yang salah iman kita kepada Tuhan. Iman yang benar kepada Tuhan adalah pada waktu kita selesai berdoa, amin, meskipun masih nyut-nyutan, tetap bilang thank you very much God, thank you very much Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka itu akan berangsur-angsur jadi seperti iman kita. Apa yang kau percayai terjadi. Amin. Percaya sembuh, amin. Iya. Satu mangkok Pak Adrian, saya keluar darah. Itu bukan sembarangan. Saya sepertinya sudah mau mati. Kayaknya mau mati kayak gitu rasanya ya. Dingin, ser. Pokoknya celap. Bu Ani tidak datang ya, dia yang paling tahu tentang celap. Kemana dia nih? Coba. Hah? Sakit. Tadi malam baru aja bikin sambil telur, udah kesakitan dia. Tuhan tolonglah dia cepat sembuh. Amin. Doa kita tadi juga tertuju kepada dia. Percayalah kamu telah menerima. Jadi telah menerima itu bukan nanti menerima. Sekarang sudah dan tepat sudah menerima. Amin. Itu yang harus dipercayai. Orang hanya berpikir nanti kalau sudah sembuh baru terima kasih sama Tuhan. Nah, waktu amin percaya sudah sembuh. Itu yang dipentingkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sudah dikasih Tuhan, mari kita bangun iman kita. Iman yang gila-gilaan. Amin. Iman yang sungguh-sungguh. Iman yang tidak seperti orang pada umumnya. Iman di atas rata-rata. Iman yang beda gitu. Lihat di 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Apa yang dikatakan di situ sama-sama 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudaraku? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Nah, banyak kali kita tidak yakin bahwa ternyata hidup kita ini telah ia sendiri, Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang kita percayai sebagai karya Tuhan terbesar adalah memikul dosa kita di mana saudara? Di dalam tubuhnya di mana? Di kayu salib. Maka kalau ada kayu salib, nah ini orang Protestan biasanya. Kalau ada kayu salib lalu Tuhan Yesus masih ada di situ, itu kayaknya kasihan benar. Yesus harus turun dari kayu salib. Amin. Kemarin ada di mana itu? Mungkin waktu almarhum Pak Afur Lantono. Kok ada yang nyeletuk? Ini salibnya ada Yesus masih ada patung Yesusnya. Ada enggak yang enggak ada patung Yesusnya? Jadi orang yayasan udah tahu kalau yang Protestan bukan Katolik salib tanpa Yesus disalib. Karena imannya, antipatinya orang Protestan ini tidak mau Yesus ada di kayu salib terus. Amin. Kayu salib itu kehinaan bagi Yesus, kehinaan bagi orang percaya. Maka mesti Yesus turun, dan memang sudah turun. Bahkan sudah disalib, sudah mati, sudah dikuburkan. Tapi herannya Tuhan Yesus kita bangkit lagi. Itu yang kita banggakan. Maka Yesus sudah disalib terus.
tolong dong diturunkan dari kayu salib gitu kan. Tapi kalau yang di kalung-kalung ya gimana ya, agak susah saya ngomongnya. Banyak. Apalagi emas gitu kan, dicongkel aja lah dijual. Nggak ekstrim itu. Sebenarnya itu tanda salib itu yang ada Tuhan Yesus pun nggak se-ekstrim itu bagi saya. Tapi kalau ada dipajangkan memang lebih baik, lebih bagus yang tidak ada patungnya. Karena identik, karena Tuhan Yesus hukum Taurat berkata jangan ada padamu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun kecuali Yesus. Nggak ada menyerupai apapun, kodok kek, ular kek, babi kek, cunyuk kek, nggak boleh. Tapi boleh tidak menyembahnya. Kalau ditaruh di kayu salib, bisa-bisa kita hanya fokus melihat Yesus dan menyembahnya, bahaya. Diantisipasi itu saja. Kalau saudara ada dan tidak menyembahnya, nggak apa-apa. Kayaknya rasanya nggak bisa deh om. Kalau aku doa tidak di depan salib yang ada Yesus. Nah ini yang bahaya. Kayaknya nggak bisa om saya kalau nggak doa ada Yesus, gambar Yesus di depan saya. Kayaknya nggak bisa. Itu yang bahaya. Nah, mari kita mengimani Yesus itu, melihat Yesus itu dari firman-Nya. Amin. Dari Alkitab yang kita baca tiap hari. Sehingga kita bisa melihat, kita bisa berekspresi di hadapan Tuhan dengan firman-Nya, sesuai dengan firman-Nya. Dia itu agung, besar, hebat, luar biasa. Bahkan bumi ini ada di telapak tangannya. Amin. Kalau saya gambarkan lah itu, jangan-jangan bukan di telapak tangannya, tapi memang sama sekali begitu kecilnya di hadapan Tuhan. Tapi anehnya penduduk bumi ada di tangannya. Bahkan nyawanya pun ada di tangannya. Nyawa segala makhluk, terutama nyawa kita. Mari saudara lihat, karena Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya ada kerinduan Tuhan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Kenapa bisa kita mati terhadap dosa? Karena Yesus sudah memakukannya di atas kayu salib. Amin. Karena Yesus sudah menanggung dosa kita. Amin. Di kayu salib, di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi kalau saudara berbuat dosa, itu jangan jadikan sebuah alasan untuk saudara tidak melakukan kebenaran. Siapa sih yang tidak berbuat dosa sekarang ini? Ya sudah dikasih Tuhan. Tidak ada manusia di dunia ini yang bebas dari dosa, free dari dosa, no problem dari dosa. Tidak ada problem dengan dosa. Semuanya kita dosa. Oleh karena kita berdosa dan terus berbuat dosa, mestinya kita terus pandang salib Yesus, terus pandang pengorbanan Tuhan, karya Tuhan terbesar. Terus imani bahwa Tuhan sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita mesti mematikan dosa kita tiap hari. Amin. Berusaha, berjuang terus untuk mematikan dosa kita tiap hari. Dengan cara apa? Baca firman-Nya, lakukan kehendaknya, dan terus ikuti perintah-perintahnya. Sendingkan telinga kita kepada perintahnya, pada firman-Nya. Maka komunitas kita sekarang ini itu sangat penting, menentukan kita ini menjadi orang-orang yang bisa terus menetralisir hidup kita dari dosa-dosa atau tidak. Kalau saudara menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah, saya pastikan saudara tidak bisa berjuang, berusaha untuk menekan dosa itu semakin jauh dari kita. Justru akan semakin menumpuk, ya iya. Justru akan semakin menimbun dosa, ya iya. Semuanya kita berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Tapi Dia dijadikan dosa karena kita. Dia telah mati di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa dikatakan untuk apa? Hidup untuk kebenaran. Kalau kalau kita semuanya saudaraku telah melakukan kebenaran,
hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu bukan selalu kita harus hidup benar. Karena saya katakan tadi, tidak ada orang yang bebas dari dosa. Tidak ada orang sehari yang tidak bisa, yang bebas dari melakukan dosa. Semuanya melakukan dosa. Enggak om, saya sama sekali hari ini memang bagus, saya contreng. Saya dulu begitu, setelah saya baptis ya Pak Adrian, ini tanggalan gitu. Setelah saya baptis, kalau menurut saya tidak berdosa, saya contreng. Menurut saya lagi tidak berbuat dosa hari ini, saya contreng seminggu, amin, puji Tuhan. Minggu keduanya saya contreng, hari keduanya saya silang. Kenapa? Saya berbuat dosa. Hari berikutnya silang lagi. Ternyata hanya sebulan yang akumulasinya yang tidak berbuat dosa lebih banyak. Tapi bulan kedua saya akumulasikan lebih banyak berbuat dosa. Jadi bagaimanapun kita berusaha, dosa itu tetap berusaha, berjuang dalam diri kita. Maka kita jangan tinggalkan persekutuan, supaya kita ingat terus bahwa Tuhan telah menanggung dosa kita. Amin. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Kita hargai dong apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang sudah kerjakan. Setidaknya bukan karena kita hidup benar, tapi karena Tuhan sudah menanggung dosa kita. Yang dulu kita lakukan, sekarang detik ini kita lakukan, Tuhan sudah tanggung. Amin. Jadi bukannya terus Tuhan menanggung waktu dia disalibkan. Waktu disalibkan kita belum ada kok. Ya kan? Setelah disalibkan baru kita ada. Dari siapa? Lalu siapa yang menanggung dosa kita? Jadi pengorbanan Tuhan itu untuk semua orang yang belum ada, atau yang sudah ada, dan yang akan ada, dan yang ada sekarang. Dan itu berlaku untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu hebatnya kuasa penebusan Tuhan. Jadi mari kita hargai dengan cara apa? Takut akan Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, berdoa kepadanya, terus setia dalam persekutuan. Tuhan dan menuntut banyak supaya kita apa? Ingat, ting, gitu ya. Ingat, ting. Oh iya. Minggu pertama, ting, perjamuan kudus. Saudara-saudaraku, terimalah dan makanlah ini menjadi peringatan aku. Minumlah cawan ini menjadi peringatan akan aku. Dia yang telah mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib. Dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah berbuat dosa, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidupi firman Tuhan, hidupi kebenaran firman Tuhan. Lalu apa? Kata-kata selanjutnya, saudaraku, sama-sama 2, 3. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Amin. Oleh bilur-bilurnya penyakit jantung saya sembuh. Amin. Oleh bilur-bilurnya asam urat saya sembuh. Amin. Oleh bilur-bilurnya tangan saya kenapa ya? Kram atau semutan sembuh. Oleh bilur-bilurnya sinusitis sembuh. Tapi sebenarnya tidak ada sinusitis dalam Alkitab. Kram juga tidak ada. Atau stroke juga tidak ada. Kalau lumpuh ada. Terus asam urat juga tidak ada. TG, kolesterol, apalagi? Diabetes, tidak ada. Yang ada hanya roh-roh yang melemahkan. Maka kita sekarang ini berperang melawan roh-roh penyakit. Vivi, nelan air dulu. Ternyata selama ini saya berperang dengan roh-roh penyakit. Jadi ada roh di penyakit itu. Corona itu adalah roh, dan kita harus perangi dia dengan kuasa roh. Amin. Dengan kuasa roh Tuhan. Kalau saudara ada roh Tuhan, corona tidak akan mempan. Amin.
Kalau saudara ada kuasa nama Tuhan, roh Tuhan ada pada saudara, saudara akan menginjak ulang kalajengking di bawah telapak kaki saudara. Saya ada lagu andalan saya. Setan ora doyan, demit orang dulit, leloro padha lunga, amarga pracaya rejekine teko saben dina bejo, tumrape sing percaya Gusti Yesus. Hanya Pak Adrian yang tahu, yang lain tidak tahu. Karena Pak Adrian tahu dia bahasa saya, bahasa Korea, Korea Jawa. Nah, mari kita bersama-sama memupuk iman percaya kita untuk semakin next, progress, untuk semakin kuat, strong, untuk semakin hidup, bukan death. Apa death? Apa? Abel? Jangan dia death. Tidak tahu. Iya, makanya kamu perhatikan. Kamu ngomong ini, kamu hanya nengok-nengok aing aja dari tadi. Iya. Satu kelas kok. Iya, gara-gara satu kelas. Biasanya itu CLBK itu ada di kelas. Kok CLBK? Ya, aing nggak usah kamu dulu deh. Maafkan Om. Kamu nggak usah begitu. Ambil itu udah ada yang punya. Sahabatnya, tiap hari dia chattingan sama abang. Enggak kan? Chattingan sama kamu enggak kan? Sama kamu bukan? Oh, enggak, berarti ada yang lain. Diputusin Bob. Ya. Kan? Dia langsung gini. Is. Memang Om Jen tak tahu bener ya? Berapa orang? Satu Jen. Nah, saya dikasih tonton kembali. Itu hanya iklan aja ya. Kembali. Oleh bilur-bilurnya kamu. Saudara tahu nggak bilur-bilur Yesus? 49, 50 kurang 1 cambukan. Itu diterima oleh Tuhan Yesus. Itu semua penyakit kita. Itu semua persoalan dosa kita. Itu akibat kesalahan kita. Itu akibat pelanggaran kita. Itu akibat ketidaksetiaan kita. Dan Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Maka kita hargai apa yang Tuhan sudah tanggung. Bilur-bilurnya itu menyembuhkan saya dan saudara. Amin. Amin. Percaya saja. Saya TBC plus loh Pak Adrian yang saya muntah banyak itu tadi. TBC plus Pak Hakim bilang, Dokter Kim dari Korea bilang, ini TBC plus dan tidak bisa diobati dalam waktu singkat. Mesti berapa? Wendy? Pengobatan TB? Tuberkulosis? 6 bulan. Bahkan bisa 9 bulan. 6 bulan rata-rata. Dan puji Tuhan, sekarang gratis. Siapa yang mau TB dan gratis? Nah, sudah dikasih Tuhan 6 bulan saya harus dirawat. Honor saya waktu itu oleh sekolahan kita Palembang. Saya bangga dengan sekolahan kita Palembang. 25.000 per bulan. Tahun 1999, 98. 25.000. Saya dikirim ke Sintang ini disponsori 50.000 per bulan. Tahun 97. Tapi 1998 diturunkan menjadi 25.000. Dan itu bisa saja telat-telat ngirimnya. Telatnya enggak tahu. Karena saya enggak tahu tanggal berapa dikirim. Tahunya pokoknya tahu-tahu datang gitu aja deh. Saya pun juga enggak oh ini tanggal 2 akan datang atau tanggal 5 datangnya enggak, antara 1 sampai 10 itu enggak tahu saya. Tahu-tahu ada aja 25.000. Dan saya harus dirawat 6 bulan per 2 bulan atau 1 bulannya itu saya harus bayar 30.000 untuk obatnya. Waktu itu bayar. Bulan pertama saja yang gratis karena pendeta. Wah, masih ada untung ya pendeta itu memang. Bisa dapat bulan pertama gratis oleh Rumah Sakit Agape. Tapi bulan kedua saya datang ke situ, suster ini saya mau ambil obat.
diracik, disodorkan 60.000 Pak Pendeta. Hah? Bukan gratis, enggak, 60.000 ini untuk 2 bulan. Oh gitu ya. Akhirnya aja saudara, saya taruh dulu, saya mau ambil uang ke rumah. Padahal saya nggak tahu rumah saya di Brunei sana saudaraku. Perjalanan mesti 3-4 jam. Sekarang justru lebih parah lagi, harus kurang lebih 4 jam perjalanan. Dulu 2 jam sampai, karena oplet udah sampai sana. Sekarang oplet, jangankan oplet, motor pun juga terbanting kanan kiri. Nah sudah dikasih Tuhan, saya tinggalkan itu obat dan saya berjalan dengan iman. Desember waktu itu, pas 1999, saya tidak minum obat. Saya setiap kali ada Natal, waktu itu kunjungan Natal, saya cepat-cepat lari begitu. Dulu kan pendetanya semangat. Siapa yang mau didoakan maju ke depan? Cepat-cepat saya maju ke depan. Siapa yang mau didoakan ada masalah, saya maju ke depan. Cepat-cepat saya maju ke depan. Dan sekarang disuruh datang ke depan, makanya pendeta pada malas nyuruh datang ke depan karena nggak dapat respon, malu, gitu kan? Pendetanya malu sendiri. Ayo saudaraku, ini dikasih Tuhan. Ini banyak hamba Tuhan akan mendoakan saudara. Maju ke depan, siapa yang punya masalah keluarga, masalah penyakit, masalah apapun, saudara datang ke. Pakai suaranya sudah pakai apa kan? Bergetar-getar. Nggak ada yang datang. Ngintip, nggak ada yang datang. Waduh, nggak ada yang datang. Saudaraku, saya panggil sekali lagi, nggak ada yang datang juga. Saya panggil ketiga kali. Dan ya udahlah saudaraku, kalau begitu, amin. Nah, tapi saya enggak, saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini tidak seperti itu, amin. Karena saudara pasti sangat menghargai kuasa doa. Haleluya. Kalau mau ada pendeta mendoakan saudara, cepat-cepat lari, minta didoakan. Ada masalah, enggak ada masalah, lari aja. Karena memang semua kita punya masalah sebenarnya. Hanya kita enggak mau terus terang. Iya. Nah mari kita bersama-sama menghargai kebenaran firman Tuhan. Bilur-bilur Yesus itu kita hargai sebagai penyakit yang sudah ditanggung oleh Tuhan. Saya sudah sembuh. Percaya, saudaraku, saudara-saudara sudah sembuh, amin. Corona tidak akan menyerangku, amin. Iya. Dulu malas saya sebut corona, tapi sekarang saya harus sebut supaya semua orang tahu corona ada di bawah telapak kakiku. Ku injak dia dalam nama Yesus. Amin. Sombong benar itu pendeta Juadi. Enggak sombong. Karena dalam nama Yesus, bukan dalam nama Juadi. Kalau dalam nama Juadi ya, dalam nama Juadi ya enggak akan ada apa-apanya. Corona langsung iya, Segitu. Iya kan? Juadi memang ada apanya? Justru saya ditelanjangi, saya digagai, ya iya, namanya maksudnya. Nama kita tidak ada apa-apanya, tapi saya bangga dengan bapak saya kasih nama Juadi. Hanya satu di dunia ini. Ju itu baik, Jua itu satu. Jua satu jua. Itu saya artikan sendiri. Nah, sekarang mari kita bersama ya. Kembali ya. Jadi oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Telah sembuh. Bukan nanti sembuh. Bukan besok sembuh. Tidak. Telah sembuh hari ini. Mari kita patenkan. Mari kita proklamirkan. Mari kita meteraikan firman Tuhan itu dalam diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saudara yang mau didoakan, saya silakan maju. Mungkin saudara punya masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah apapun, saudara boleh maju saat ini. Saya beri kesempatan pada saudara yang benar-benar rindu mendapatkan doa.